Halo, jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran. Dan pada video ini kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi himpunan. Kita sudah belajar tentang operasi-operasi himpunan. Maka dari beberapa operasi himpunan yang sudah kita pelajari, ada beberapa sifat-sifat dari operasi himpunan. Yang pertama, sifat identitas. Yang kedua, sifat asosiatif. Yang ketiga, sifat distributif. Yang keempat, hukum De Morgan, ada sifat komutatif dan sifat idempoten. Apa itu sifat identitas? Nah, ini ada beberapa sifat identitas di sini, ada 4. Ada sifat identitas irisan, ada juga sifat identitas gabungan. A, sifat identitas untuk gabungan. A, gabung himpunan kosong sama dengan A. Lalu A diiris dengan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Bisa kita bayangkan ya, kalau A iris himpunan kosong, ada sebarang himpunan A dengan himpunan kosong, yang mana himpunan kosong ini tidak punya elemen. Jadi kalau A kita iriskan dengan himpunan kosong, tentu tidak ada irisannya, sehingga A iris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Lalu bagaimana suatu himpunan digabungkan atau diiriskan dengan semestanya? Jadi A digabung dengan himpunan himpunan semesta, maka hasilnya adalah himpunan semesta. Karena A dalam semesta, maka A digabung semesta, ya, hasilnya adalah himpunan semesta. Lalu kalau A diiris dengan semesta, maka hasilnya adalah himpunan A sendiri. Yang kedua, sifat idempoten. Suatu himpunan digabung dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah himpunan itu sendiri, yaitu A gabung A sama dengan A. Lalu kalau himpunan itu diiriskan dengan dirinya sendiri, ya hasilnya adalah himpunan itu sendiri. A iris A sama dengan A. Yang ketiga, sifat komutatif. Dua himpunan diiriskan jika dua himpunan itu A dan B digabung. A gabung B, hasilnya akan sama dengan B gabung A. Lalu irisan A iris B, hasilnya akan sama dengan B iris A. Sifat yang keempat, sifat asosiatif. A digabung B gabung C. Ini hasilnya akan sama dengan A digabung dengan gabungan himpunan B dan C. A iris B iris C atau irisan antara A dan B diiriskan dengan C, hasilnya akan sama dengan A diiris dengan irisan antara himpunan B dan himpunan C. Itu adalah sifat asosiatif. Sifat yang kelima, sifat distributif. A digabung dengan irisan dua himpunan B dan C, maka hasilnya akan sama dengan A gabung B diiris dengan A gabung C. Lalu irisan dua himpunan digabung dengan satu himpunan yang lain, B iris C digabung A, maka
ini akan sama dengan B digabung A iris C digabung A. Lalu yang ketiga, suatu himpunan diiriskan dengan gabungan dua himpunan yang lain. A iris B gabung C ini akan sama dengan A iris B digabung A iris C. Lalu sifat yang berikut, gabungan dua himpunan diiriskan dengan suatu himpunan yang lain. Misalkan B gabung C diiris dengan A, hasilnya akan sama dengan B iris A digabung C iris A. Ini adalah sifat distributif. Yang terakhir, populer sekali hukum ini, namanya hukum De Morgan. Hukum ini berbunyi, komplement dari gabungan dua himpunan hasilnya adalah irisan dari komplement masing-masing himpunan tersebut. Irisan dari masing-masing komplement dua himpunan tersebut. Jadi komplement dari A gabung B atau A gabung B komplement hasilnya sama dengan A komplement iris B komplement. Dan komplement irisan dua himpunan hasilnya akan sama dengan gabungan dari masing-masing komplement, yaitu A komplement dari A iris B atau A iris B komplement sama dengan A komplement digabung B komplement. Nah, tentu sifat-sifat ini kita turunkan dari beberapa fakta secara induksi matematika. Dan kita harus membuktikannya apakah berlaku umum atau sifat-sifat ini berlaku untuk semua himpunan apapun atau berlaku untuk anggota-anggotanya. Oke, di sini saya akan memberi sebuah contoh. Kita ambil hukum De Morgan. Kita buktikan apakah A iris B komplement ini sama dengan A komplement gabung B komplement. Oke, kita buktikan. Perhatikan A iris B komplement atau komplement dari A iris B sama dengan A komplement digabung B komplement. Ini dua himpunan dikatakan sama. Ya, ini adalah dua himpunan. A iris B komplement ini hasilnya adalah sebuah himpunan. Misalnya himpunan P. Lalu A komplement gabung B komplement adalah sebuah himpunan. Misalkan ini hasilnya adalah himpunan Q. P sama dengan Q. Dua himpunan dikatakan sama. Ingat konsep kesamaan dua himpunan. Kesamaan dua himpunan dikatakan sama ya jika saling subset ya. Jadi P sama dengan Q, himpunan P sama dengan himpunan Q, maka P adalah subset dari Q dan Q adalah subset dari P. Maka untuk membuktikan hukum ini akan kita buktikan bahwa komplement
dari komplemen dari A gabung B subset dari A komplemen iris B komplemen, dan A komplemen iris B komplemen subset dari A gabung B komplemen. Oke, kita akan buktikan yang pertama. Akan dibuktikan A gabung B komplemen subset dari A komplemen iris B komplemen. Oke. Ambil sebarang X elemen A gabung B komplemen. Ya, jadi kita ambil sebarang X yang merupakan elemen dari komplemen dari A gabung B. Maka X bukan elemen A gabung B. Oke? Kalau X bukan elemen A gabung B, maka X elemen A komplemen. Oke? Dan sekaligus X elemen B komplemen. Bisa dibayangkan? Jadi X bukan elemen A gabung B. Berarti X di luar A gabung B. Oke, karena X di luar A gabung B, berarti X ini adalah elemen dari A komplemen sekaligus B komplemen. Jadi X ya, elemen A komplemen iris B komplemen. Karena yang pertama kita ambil X elemen A gabung B komplemen, lalu kesimpulan terakhir kita dapatkan bahwa X elemen A komplemen iris B komplemen. Oke? Karena X ada di A gabung B komplemen dan X ada di A komplemen iris B komplemen, maka kita katakan komplemen dari A gabung B adalah subset dari A komplemen iris B komplemen. Oke. Yang kedua, A komplemen iris B komplemen subset dari A gabung B komplemen. Seperti pembuktian pertama, ambil sebarang X elemen A komplemen iris B komplemen. Oke. Menurut definisi irisan, X elemen A iris komplemen B komplemen, maka X ini elemen A komplemen sekaligus X ini juga elemen B komplemen. Atau dapat kita tulis X elemen A komplemen dan X elemen B komplemen. Oke? Ini berarti X bukan elemen A atau X bukan elemen B. Oke, dari pernyataan ini